Udah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita D. Mumpuni dari Pendidikan Luar Sekolah Negeri Jakarta kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menerangkan tentang Anda bagaimana cara mempersiapkan atau menghadapi pertanyaan di saat wawancara kerja. Ini dia 3 langkah utama persiapan menghadapi pertanyaan wawancara kerja. Oke, next. Nah, wawancara kerja adalah proses penting untuk masa depan Anda. Mengapa? Karena di dalam wawancara kerja itu adalah salah satu persyaratan Anda bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut yang Anda masuki. Di sini wawancara kerja adalah salah satu requirement, satu yang penting untuk menguji kompetensi Anda, bagaimana Anda menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh HRD atau bagian PSDM. Diberikan pertanyaan kepada Anda mengenai kemampuan-kemampuan Anda yang berkaitan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, sebelum Anda menghadapi wawancara kerja, Anda harus melakukan persiapan semaksimal mungkin. Apa sih persiapannya? Check this out. Nih. Oh ya, sebelumnya jangan pernah menghafalkan jawaban wawancara kerja karena itu ada tindakan konyol. Mengapa? Faktanya itu Anda tidak akan pernah bisa menghafalkan wawancara kerja karena itu akan yang membuat Anda tegang dan stres. Karena pada awalnya Anda hanya butuh latihan dan mengkaitkan kemampuan Anda dengan perusahaan yang Anda akan lamari. Nah, bagaimana sih kita melalui atau how we could pass the interview tanpa kita menghafali jawaban-jawaban. Kan biasanya kalau kita ingin interview, ingin wawancara kan biasanya kita mempersiapkan terlebih dahulu kan. Misalnya kita mau masuk tentang perusahaan makanan, biasanya kita yang dari jurusan mungkin dari teknologi pangan atau dari jurusan mana, kita biasanya kayak mengkaitkan kemampuan kita dengan requirements dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, check this out. Nah, ini dia 3 langkah utama. Langkah pertama ialah siapkan materi, tautkan kelebihan-kelebihan diri Anda dengan kebutuhan perusahaan. Nah, misalnya seperti apa sih? Misalnya kalian nih sebagai lulusan pendidikan luar sekolah nanti. Misalkan Anda nanti ingin melanjutkan ke PKBM. Nah, atau enggak Anda ingin diri Anda sebagai masuk di Kementerian Sosial atau Kementerian Pendidikan. Nah, pertama adalah tautkan kelebihan diri Anda dengan kebutuhan perusahaan tersebut, kebutuhan lembaga tersebut. Misalnya di Kementerian Pendidikan dibuka divisi tentang divisi bagian pemberdayaan keluarga. Nah, di situ Anda sebagai lulusan dari masa pendidikan luar sekolah sudah mengerti bagaimana teori andragogi tersebut kan. Nah, Anda tautkan kepribadian Anda, kemampuan Anda bersosialisasi, kemudian pengetahuan-pengetahuan Anda tentang bagaimana cara menghadapi orang dewasa, menghadapi bagaimana nanti Anda sebagai konselor untuk menghadapi masalah tentang keluarga atau tentang orang dewasa. Di saat nanti HRD atau orang HRD itu mewawancarai Anda. Kemudian kuatkanlah mental. Nah, sebelum mempersiapkan materi itu biasanya Anda kuatkan mental terlebih dahulu kan. Yakinkanlah pada kelebihan diri Anda. Gimana sih yakinkanlah itu? Bukan berarti dalam arti congkak, tapi kalian tanpa dengan terselubung Anda mengkaitkan kebutuhan perusahaan atau lembaga tersebut dengan kelebihan Anda. Misalnya tadi divisi pemberdayaan keluarga. Nah, Anda kan sudah mengetahui itu tentang misalnya teori andragogi dengan atau teori pemberdayaan keluarga. Nah,
menargetkan kalau saya itu mempunyai kemampuan interpersonal atau intrapersonal yang memungkinkan saya bisa memberikan konseling atau sebagai konselor pada keluarga yang sedang bermasalah, misalnya seperti itu. Kemudian, yakinkanlah perusahaan itu membutuhkan Anda, perusahaan atau lembaga itu membutuhkan Anda. Gimana caranya? Yaitu biasanya dimulai dengan dari gaya sikap sikap Anda di saat Anda melakukan wawancara. Berikanlah kepastian, berikanlah sisi sisi positif Anda, sisi kepastian Anda agar perusahaan itu benar-benar membutuhkan Anda sebagai karyawan di lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, sebelum itu, bagaimana cara menguatkan mental sebelum menghadapi wawancara? Itu tenangkanlah pikiran Anda. Tenangkan pikiran Anda, itu akan membantu Anda untuk mereflekskan diri Anda supaya Anda lebih tenang dan tidak stres ataupun grogi. Biasanya sebelum itu kita bisa melakukan doa atau sebagaimana Anda biasanya menjalankan sebelum menghadapi sesuatu. Kemudian banyaklah berlatih. Jadi dan berlatih untuk meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi. Saya akan memberikan satu tips kepada Anda. Jadi sebelum menghadapi wawancara, lebih baik Anda mengajak salah satu rekan, saudara atau siapapun atau mungkin teman Anda untuk dijadikan pewawancara dan Anda sebagai orang yang akan diwawancarai. Jadi dibuatlah suatu plot drama yang memungkinkan bagaimana Anda bisa merefleksikan diri senatural mungkin seakan-akan Anda sedang diwawancarai oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian Anda bisa membandingkan hasil di saat Anda di depan kaca, mungkin di depan pernah mencoba di depan kaca berlatih mewawancara diri sendiri dengan dengan adanya drama misalnya dengan teman Anda atau dengan saudara Anda saat melakukan atau latihan mewawancara. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Iya, Dita, silahkan. Ayo, sudah. Serah siapa nih yang duluan? Amel dulu, Amel. Ya, ya. Amel mana nih? Amel. Oh, saya. Tolong dong jelasin atau beritahu. Kan tadi ada meyakinkan perusahaan kelebihan-kelebihan kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa meyakinkan orang-orang atau pewawancara dengan kelebihan-kelebihan kita tersebut, tips dan triknya itu gimana? Oke, terima kasih Amel. Tadi Amel bertanya bagaimana perusahaan itu dapat yakin sama kita, misalnya kita nih yang sedang dicari oleh perusahaan tersebut. Nah, tips dari saya itu adalah yaitu yakin pada kelebihan diri, yaitu jujur dan siap berkontribusi maksimal. Tentunya Anda tetap mengkaitkan kelebihan-kelebihan Anda tersebut dengan kebutuhan perusahaan yang sebagaimana tadi saya jelaskan. Eh, yakin pada kelebihan diri, yaitu jujur dan siap berkontribusi maksimal. Itu biasanya menjadi poin penting bagi perusahaan untuk menilai kepribadian Anda agar diterima di perusahaan atau lembaga tersebut. Biasanya seperti itu. Gimana, Mel? Ya, terima kasih. Jelas. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silahkan. Siapa?
Aku apa Anissa? Terserah siapa mau duluan. Tuh Anissa. Oke, bagaimana cara mengatasi grogi saat wawancara? Ini dia salah satu permasalahan yang umum yang biasanya orang yang mau diwawancarai itu mengalami apa ya, grogi nervous ya. Jadi biasanya gimana caranya? Biasanya kita rilekskan, tenangkan pikiran. Jadi relax dulu. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, langkah yang paling sering digunakan adalah kita menarik nafas dalam-dalam selama lakukan itu berulang kali selama 10 kali. Biasanya itu akan membuat pikiran kita rileks. Itu jika pikiran kita rileks, biasanya akan meningkatkan fokus dan kualitas daya pikir. Mungkin sebelumnya uh, sambil menunggu antrian untuk diwawancarai, biasanya kita kan suka buka-buka handphone atau suka buka apa. Nah, nanti mungkin Anda sebagai orang yang mau diwawancarai bisa membuka kembali materi yang pernah Anda tulis, uh, hanya buka-buka sedikit dan baca sedikit, dan kemudian Anda cari sesuatu yang bisa merilekskan pikiran Anda, mungkin mendengarkan lagu atau apa yang bisa membuat pikiran Anda rileks seperti itu. Gimana Mel? Anissa Amelia. Oke. Dita, Dita ingin bertanya. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama pertanyaannya Amel. Tadi kan di slide kan dijelasin kan banyak berlatih dan berlatih untuk meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi. Tapi gimana nih caranya kita udah berlatih di rumah sebelum kita diwawancara. Nah tapi pada nyatanya tuh pas kita berhadapan dengan HRD atau yang mewawancarai kita kan jadi gagal kan. Itu salah satu kan karena kita grogi kan. Nah gimana sih caranya kita mengatasi biar kita tuh walaupun kita udah latihan di rumah ataupun biasanya memang orang yang banyak omong, tapi pada saat kita ketemu orang atau sedang wawancara, kita tuh jadi kayak nggak tahu gitu apa yang mau kita omongin atau bingung atau jadinya kita ngeblank gitu. Asik. Oke. Jadi biasanya sebelum kita menghadapi wawancara kerja, lebih baik kita mengasah kemampuan komunikasi kita. Itu yang akan berdampak nanti saat diwawancara. Bagaimana supaya kita nggak gagap saat diberikan pertanyaan oleh HRD. Biasanya sebelum itu kita mengambil nafas terlebih dahulu, kemudian kita bicara saja secara natural apa yang pertanyaannya yang dilontarkan oleh HRD tersebut. Kemudian kita bicara senatural mungkin dan jujur, karena jujur itu kunci utama supaya Anda dapat dipilih sebagai karyawan di perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, bagaimana supaya misalnya kita ngagap? Ya tadi kita bisa mengambil nafas dulu, kemudian kita jawab senatural mungkin. Kemudian biasanya kita suka memikirkan terlebih dahulu kan jawaban yang akan kita lontarkan. Biasanya supaya kita nggak terlihat gagap, kita tidak begitu terlalu kontak mata dengan HRD tersebut. Biasanya kita, tapi bukan berarti kita melihat ke sana kemari, tetap fokus pada orang yang kita wawancarai. Misalnya kita melihat di daerah jidatnya atau kan di daerah bagian sini. Itu supaya kita membantu kita mengurangi gangguan-gangguan kita berkonsentrasi gitu. Gimana? Okay. Ada lagi atau kita mau praktek cara praktek mewawancarain kerja? Gimana? Nah, siapa di sini yang mau jadi HRD? Yang mau jadi pewawancara dan yang diwawancarai siapa? Yuk,
Siapa yang mau coba? Kita Nih. aja deh, pilih kita masyarakat. Oh gitu. Ya, boleh. Iya. Biasanya kita sedang oke, kita akan melakukan role play menghadapi wawancara kerja. Di sini role play-nya ini sedang dibuka di Kementerian Pendidikan misalnya. Nah, di Kementerian Pendidikan ini dibuka yang namanya divisi yang apa? Kira-kira PKBM, misalnya divisi untuk orang-orang di PKBM. Ya, misalnya untuk penerimaan tutor baru. Nah, kalian sebagai orang yang sebagai pelamar ceritakan, oke, saya di sini sebagai HRD, kalian bertiga sebagai pelamar ya yang akan menjadi tutor di PKBM, oke? Oke. Nah, pertama saya akan bertanya, kira-kira kemampuan apa, bagaimana Anda mengatasi jika ada kan di dalam PKBM itu kan nggak semua orang umurnya sama. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi sebagai tutor, mengatasi kesenjangan umur dan supaya mereka bisa mengerti dan mengikuti program pembelajaran di kelas. Ayo dimulai dari Amel. Yang lain dulu deh. Yaudah, siapa? Nggak kedengaran pertanyaannya apa, soalnya terlalu berisik. Diulang nggak pertanyaannya? Ya boleh diulang aja pertanyaannya. Ya diulang. Oke. Anda sebagai tutor, bagaimana cara mengatasi kesenjangan seperti umur, kemudian latar belakang mereka, kan karena di PKBM itu umurnya kan nggak sama kan, dari yang muda sampai yang tua bahkan ada di dalam satu kelas. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi masalah-masalah tersebut supaya mereka tetap bisa menjalankan program pembelajaran di kelas secara optimal? Saya yang menjawab ya. Kalau menurut saya, emang sih pendidikan informal itu satu kelas itu pasti ada usia-usia yang berbeda kan. Tapi sebelumnya kan kita udah belajar metode dan model pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang bisa disamaratakan gitu, nggak ada perbedaan umur atau perbedaan gender atau segala macam gitu, teknik, metode atau model-model pembelajaran yang sebelumnya udah kita pelajari dengan kemampuan si peserta atau murid-murid tersebut. Jadi kita bisa lebih apa ya istilahnya itu, kita bisa menyamaratakan mereka, terus kita masih bisa baik gitu, dan mereka bisa menerima materinya pun sesuai dengan apa yang mereka bisa, kalau menurut seperti itu. Jadi bisa menggunakan model, metode, atau teknik yang bervariasi. Selanjutnya, Oke. Saya juga setuju sih apa yang tadi disampaikan oleh Amel. Jadi kita kan memang sebelumnya sudah belajar mengenai model dan sebagainya. Nah, dengan cara itu kita kan jadi lebih bisa memahami atau mengetahui itu model apa atau teknik apa yang pantas kita terapkan untuk para peserta didik.
Nah, walaupun usianya dalam satu kelas itu berbeda-beda, harusnya walaupun dilihat dari umur yang memiliki usia yang jauh lebih dewasa atau lebih tua dibanding yang lainnya, itu harusnya lebih mengerti akan kondisi dalam kelas itu, gitu. Selanjutnya, Amel, Anissa Amelia. Kalau menurut aku sendiri kan emang pernah pengalaman ngajar ya, paket C gitu, dan isinya emang orang dewasa semua. Di dalam kelas itu mereka cenderung inklusif dibanding anak-anak SMA kan. Nah, jadi penyampaian materinya juga lebih mudah. Terus jadi metode-metode yang digunakan juga sebenarnya aku nggak pakai metode khusus kayak apa-apa gitu loh, kayak harus pakai metode ini, metode itu aku nggak pakai karena nggak inget juga teorinya. Jadi ya selama kelas kondusif dan tujuan mereka sama-sama belajar, jadi ketika kita nyampein materi, ya emang harus hati-hati sih bisa memperlakukan mereka seperti anak SMA. Kita nggak bisa membenarkan atau menyalahkan pendapat mereka ketika mereka angkat bicara gitu, dan nggak boleh ada sistem reward atau punishment karena udah bukan masanya gitu sih, kalau menurut aku gitu. Oke, Terima kasih. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ialah bagaimana Anda sebagai seorang tutor memenuhi kebutuhan mereka sebagai warga belajar, seperti misalnya minat mereka, menggabungkan kebutuhan mereka dengan minat mereka, kemudian dengan apapun itu kebutuhan dan ketuntutan. Misalnya ada suatu perusahaan di PKBM itu kan gak hanya kesetaraan kan, tentunya juga ada keaksaraan dan ada juga salah satu lagi tentunya masa seperti kayak les komputer. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang tutor memenuhi keanekaragaman minat, tuntutan atau kebutuhan pasar supaya Anda bisa mempersiapkan si warga belajar ini nanti saat dia sebagai outcome dari PKBM tersebut bisa memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sedang ingin mengambil beberapa warga belajar Anda. Nah, kira-kira bagaimana? Siapa yang ingin menjawab duluan? Susah ya, ini PKBM nasional ini yang dibuka lowongannya. Seleksinya ketat ini yang terima cuma 1 orang di antara bertiga. Jadi inti pertanyaannya itu adalah Anda sebagai seorang tutor, apa yang Anda harus lakukan untuk menjawab kebutuhan pasar. Misalnya ada perusahaan tuh yang biasanya ingin mengambil anak didik Anda untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi itu kan supaya saling membantu, supaya si anak didik tersebut nggak usah lari-larian cari lowongan kerja di mana biasanya.
Jadi membuat relasi antara PKBM dengan perusahaan. Nah, sedangkan kan kalau kayak gitu kan berarti perusahaan mempunyai tuntutan dong untuk requirement pelamar tersebut. Nah, bagaimana misalnya nih perusahaan tersebut membutuhkan anak murid Anda tuh bisa komputer, bisa sistem program dan sebagainya macamnya itu. Nah, bagaimana Anda menyiapkan para warga belajar Anda ya agar bisa memiliki kompetensi-kompetensi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut. Saya mau coba jawab ya. Kalau menurut saya PKBM sekarang itu kan sistemnya mirip-mirip sama sekolah formal kan, yang dia punya rapot, terus nilai praktek, ujian praktek, UAS, segala macam. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin mengambil atau kita ingin menyalurkan murid-murid yang di PKBM untuk masuk perusahaan, kita bisa memberikan track record siswa tersebut, kayak kita melampirkan hasil aman dia selama proses pembelajaran, terus kita jelasin ke mereka, kita yakinin mereka bahwa PKBM di tempat kita mengajar itu menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa dibanding gimana kayak lulusan di TKBM itu bisa setara sama lulusan sekolah formal. Jadi kita bisa meyakinkan si perusahaan bahwa lulusan dari PKBM ini sama kok sama formal, nggak jauh ke kemampuan pengetahuannya atau kemampuan skillnya pun bisa dibandingin sama sekolah formal gitu. Baik, Dita ingin berusaha menjawab. Saya juga mau coba jawab deh. Nah, kan bagaimana kita menggali potensi terhadap anak PKBM kan. Nah, mungkin yang perlu ditanamin pertama itu adalah percaya diri terhadap apa yang mereka terhadap skill yang mereka miliki kan. Karena memang beberapa ada anak yang nggak percaya akan kemampuannya. Nah, kita tuh harus menanam kepercayaan diri itu terhadap anak-anak tersebut. Nah, mungkin salah satu ininya karena kan kalau kita sudah bekerja terhadap perusahaan tersebut yang ingin mengambil anak-anak yang mempunyai skill tersebut, kenapa perusahaan tersebut itu tidak memberikan sarana atau prasarana yang dibutuhkan murid yang memiliki skill itu untuk mengembangkan bakat atau skillnya yang lebih kompeten lagi gitu. Anissa Amelia ingin jawab? Kalau menurut aku itu ketika satu PKBM memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan tertentu, itu otomatis PKBM itu harusnya sudah memiliki satu unit kegiatan yang mendukung kebutuhan dari permintaan si perusahaan. Misalnya yang tadi kata Gita bilang, perusahaan itu butuh anak-anak yang mampu menjalankan komputer gitu. Otomatis PKBM itu sebelum melakukan kerjasama dengan perusahaan harusnya sudah punya kegiatan tentang melatih keterampilan komputer seperti itu. Nah, kalau saya sebagai tutor, peran saya mungkin sebatas hanya mampu memotivasi, memfasilitasi serta mendukung para peserta didik ini, karena sarana dan prasarana itu didukung sepenuhnya oleh pengelola PKBM. Ketika satu unit kegiatannya belum ada yang memenuhi kebutuhan si perusahaan, PKBM mungkin nggak akan segegabah itu untuk langsung bekerja sama, kecuali perusahaannya mau menunggu sampai si
si PKBM mampu menghasilkan peserta didik yang dibutuhkan, seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Baik. Anda sebagai seorang pelamar di PKBM ini dari 2 pertanyaan sudah memberikan jawaban yang kurang lebih itu meyakinkan Anda sebagai pelamar yang bisa diterima di PKBM kami. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir untuk seleksi kalian nanti sebagai PKBM di PKBM kami. Nah, pertanyaan sederhana ini ialah apa visi dan misi Anda sebagai tutor untuk memberikan dampak yang baik bagi PKBM ini, bagi PKBM kami? Visi misinya dibuat sederhana aja kok. Visi misinya sederhana aja kan ya? Ya, kalau visi itu tujuan, kalau ya. misi itu kegiatan-kegiatan supaya bisa meraih tujuan tersebut. Visi itu cuma satu. Ya, oke. Amel, jadi kalau visi saya mungkin menjadikan murid-murid PKBM itu menjadi lebih kompeten dan memiliki percaya diri yang tinggi. Kalau visi-visinya itu salah satunya menyediakan atau mendatangi guru yang memang memiliki skill tertentu dan yang dibutuhkan gitu. Udah sih itu aja. Saya bingung jawabnya. Ya, selanjutnya. Berapa ya? Oh, pernah tahu ya, dari 16.20 sampai 16.57. 37 menit 37. Kalau saya, visinya itu membuat kelulusan di PKBM ini menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, berketerampilan baik, dan berperilaku serta beriman kepada Tuhan. Kalau misinya, yang pertama memberikan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, terus yang kedua membantu dan mendidik siswa sepenuh hati, ya. Gitu kali. Oke, Anissa Amelia. Ini menentukan loh Anda diterima apa tidaknya. Apa tidaknya? You are now unmuted. Visi saya sebagai tutor atau fasilitator adalah menjadikan peserta didik atau lulusannya menjadi warga belajar yang mandiri. Kemudian beriman kepada Tuhan, lalu mampu bersaing di kerja. Misinya adalah sebutin yang banyak, Mel. Pengetahuan keagamaan, lalu melatih peserta didik dengan keterampilan soft skill, dan memberikan pembelajaran tentang kepribadian kali ya. Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, nah, jadi terima kasih bagi calon pelamar
di PKBM kami, para tutor. Terima kasih atas paparan jawaban yang Anda berikan kepada saya selaku HRD. Ya. Nanti jawaban Anda akan kami proses dan nanti akan kami beritahukan siapa yang akan lolos yang akan seleksi dalam wawancara tersebut. Nah, oke. Nah, ini dia setidaknya kurang lebih role play yang kita jalankan tadi itu ada yang nantinya seperti itulah gambaran bagaimana wawancara kerja. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang dari kalian ingin memberikan tips sederhana menurut kalian, versi kalian menghadapi wawancara supaya nggak grogi, supaya relax gitu. Mungkin kalau tips dari saya, kita itu biar lebih rileks wawancara, yang pasti ketika malam kita tidurnya cukup, terus nggak tidur malam-malam lah ya, tidurnya cukup, terus pas kita mau berangkat jangan lupa minta doa bersama kedua orang tua dan keluarga atau adik dan lainnya, terus jangan lupa pas udah mau masuk ruangan pakai dan dalam, terus kita juga pakai cara berpakaian cukup yang sesuai untuk wawancara, nggak ribet, yang nggak bikin kita risih, jadi kita juga nyaman menjalaninya. Oke. Dan jangan berdoa sih pastinya. Ya, baik Dita, itu paparannya, jawabannya sangat bagus. Nah, dari Rizkita Amelia, Anda ingin memberikan tanggapan atau tips? Kalau tips dari saya, sebelum melakukan wawancara, kita berlatih di depan kaca, berlatih menjawab dan berkomunikasi atau menjelaskan kelebihan-kelebihan kita itu di depan kaca, karena menurut artikel yang saya baca, dengan kita mencoba berbicara atau berlatih di depan kaca itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Oke, Anissa Amelia. You are now unmuted. Kalau dari aku itu, sebelum kalian melamar kerja, kalian harus benar-benar tahu posisi mana yang kalian lamar, karena daftar pertanyaannya bakal seputar itu. Ketika kalian nggak bisa jawab, peluang kalian diterima kan semakin kecil. Iya. Itu aja sih. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang menghadapi wawancara kerja. Nah, di saat Anda menghadapi wawancara kerja, tekankanlah keunggulan perusahaan dan minat Anda dalam hal tersebut. Bagaimana sih biasanya sebelum Anda melakukan wawancara, biasanya kan Anda kaitkan dulu kan terlebih dahulu kemampuan Anda, kelebihan-kelebihan Anda dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian Anda dapat memaparkan nantinya apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan tersebut. Tentunya harus jujur dan siap berkontribusi maksimal untuk perusahaan tersebut kan, supaya peluang kemungkinan besar nanti Anda diterima peluangnya makin besar. Kemudian Anda pun juga bisa menyebutkan prestasi-prestasi atau jenjang karir yang Anda telah capai. Kemudian sebutkan kemampuan dan hal yang menarik tentang Anda. Gabungkan sejarah Anda dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian sebutkan kemampuan Anda menentukan prioritas, terus bagaimana Anda mengidentifikasi masalah, dan apa yang paling menarik menurut Anda dari pekerjaan tersebut. Kemudian misalnya ada misalnya HRD memberikan pertanyaan, mengapa kami harus merekrut Anda? Itu kan biasanya pertanyaan yang umum banget. Nah, apa ya dan Anda seharusnya, menurut tips saya ialah Anda memberikan jawaban berkisar pada
opportunity itu peluang-peluang di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian beritahukan pewawancara kalau Anda ingin memberikan kontribusi besar dan dikenali, tapi hindarilah jawaban yang mempersoalkan tentang kestabilan keuangan. Kemudian menurut saya berikan jawaban yang singkat dan berkisar tentang tugas dan kewajiban Anda. Yang misalnya kan sebelum Anda diberikan pertanyaan oleh pewawancara, biasanya kan ditanya Anda ingin masuk divisi apa. Nah, sebelum itu biasanya pewawancara atau HRD memberikan informasi tentang pekerjaan Anda, misal apa yang harus Anda lakukan. Nah, kemudian misalnya ada pewawancara menanyakan tentang berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kami. Nah, itu adalah biasanya pertanyaan-pertanyaan umum yang dilontarkan oleh HRD kepada pelamar. Anda bisa memberikan jawaban yang realistik, tentunya beritahukan kepada si pewawancara tersebut bahwa walaupun Anda akan berusaha mengatasi segala harapan dan tantangan di hari pertama, Anda mungkin bisa memberikan waktu yang pasti seperti 6 bulan kah, atau misalnya dalam waktu 4 bulan saya bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan perusahaan kepada saya. Jadi Anda berusaha memberikan jawaban yang realistik saja. Kemudian misalnya Anda tadi kan pernah mungkin ditanya mungkin nanti ditanya oleh pewawancara, apakah Anda pernah melakukan pekerjaan sebelumnya gitu, pernah melakukan pekerjaan sebelumnya yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Anda sebaiknya menjawab pertanyaan ini dengan jujur namun singkat dan jelas, termasuk jika hal tersebut itu karena Anda dipecat atau karena Anda di perusahaan sebelumnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah Anda sebaiknya jangan menyebutkan konflik pribadi. Perlu Anda perhitungkan bahwa pewawancara mungkin akan bertanya banyak soal masalah ini dan jangan sampai Anda terbawa emosi. Jadi cukup diberitahukan kepada wawancara singkat jelas. Nah, begitu. Biasanya itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD atau pewawancara kepada si pelamar. Nah, itu kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Sampai saat ini bagaimana kalian? Oke. Sudah jelas kah? Oke. Open audio aja. Oke. Selesai. Alhamdulillah. Amel mau ntar malam aja. Oke. Iya. Selesai Udah ya. mau buka juga. Oke. Jadi saya berharap semoga course saya ini bisa memberikan dampak yang berarti bagi kalian. Semoga nanti kalian di saat menghadapi wawancara kerja bisa selancar mungkin, bisa sewapita mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD atau wawancara tersebut. Nah, jadi intinya adalah banyak-banyak berlatih untuk meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi. Jadi sehingga Anda mulai terlatih bagaimana cara komunikasi yang baik di depan orang banyak ataupun di depan klien Anda. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Dewi Mumpuni dan saya signing out. Bye-bye. Terima kasih. Kopunaka, kop China. Ini biar lama aja nih. Semoga course saya bermanfaat untuk kalian. Iya. Amin. Sangat bermanfaat. Walaupun sudah hilang satu ya, tidak apa.
sangat bermanfaatkah tidak? Sangat bermanfaat. Semoga nanti kalian bisa diterima di perusahaan terbaik yang Anda lamar. Semoga dilancarkan dan semoga dihindari oleh rintangan. Amin. Semoga nanti perusahaannya memberi Anda gaji yang besar. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapun kak. Dadah.